Halo semuanya, di video ini saya akan coba bahas tentang soal KSN Matematika SMA tingkat kota ya tahun 2021 yang baru berlangsung. Ini soal tingkat lanjut nomor 2 ya. Jadi kita dikasih ya bilangan real A, B, C, terus dia memenuhi sifat AX kuadrat ditambah BX tambah C, itu kalau dimutlakin itu harus kurang dari sama dengan 1 setiap kali X-nya bernilai di antara 0 dan 1. Nah, kita disuruh menentukan nilai maksimum yang mungkin untuk 23A tambah 22B tambah 21C. Nah, menurut saya ini salah satu soal yang paling seru ya di soal Olimpiade di kompetisi tingkat kota ini karena apa bentuk soalnya ini ya dia kita harus menggunakan informasi ya tapi informasi yang dikasih itu ada banyak banget ya kan karena sebenarnya ini ada banyak banget karena kita pengen pertidaksamaan ini terpenuhi untuk setiap X. Bilangan real dari 0 sampai 1. Tapi kan bilangan real di antara 0 dan 1 itu ada banyak banget ya kan. Jadi sulit untuk menentukan nilai X apa yang uh, mana yang kira-kira akan berguna untuk membantu kita menjawab pertanyaan ini. Tentu ya untuk soal kayak gini tidak ada salahnya kita melakukan strateginya. Pertama adalah coba-coba. Jadi tentu kita mungkin mengharapkan X-nya saat 0 dia terpenuhi ya, terus X-nya saat 1 terpenuhi. Jadi kita substitusi X0, kita dapatkan mutlak C itu harus kurang dari 91 ya kan. Kalau kita substitusi X-nya 1, kita dapat mutlak dari A tambah B tambah C itu kurang dari sama dengan 1. Oke, ini udah progres sebenarnya. Kita dapat informasi bahwa C-nya nggak boleh lebih dari 1 dan harus mutlaknya harus kurang dari sama dengan 1. Terus A tambah B tambah C itu kalau dijumlahin ya, dia mutlaknya juga harus kurang dari 1. Tapi bagaimana dari dua informasi ini aja ya, kita bisa menentukan nilai maksimum 23A tambah 22B tambah 21C. Itu kan sulit ya, dan kayaknya kita kurang data. Lagi pula memang ada lebih banyak lagi data, bisa aja X-nya setengah, ya kan? Bisa aja X-nya mungkin setengah akar 2 dan sebagainya ya. Nah, jadi cara ini ya itu belum mengarahkan kita ke intuisi atau perkiraan kasar gitu ya. Kira-kira nilai maksimum ini berapa gitu ya. Apakah mungkin nilainya sekitar 23 atau mungkin nilainya sekitar 100 mungkin. Nah, itu kita masih kesulitan menerkanya ya. Biasanya kalau ngerjain soal kayak gini tuh kita terka juga ya. Kita perlu perkiraan nilai-nilai berapa. Terus kita buktikan bahwa memang oh nilai ini udah paling besar gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melanjutkan mengerjakannya? Nah, selain dengan substitusi X0 dan X1, ya kita juga sebenarnya bisa coba-coba yang lain ya kan. Tapi di sini yang kita coba itu bukan nilai X-nya, tapi nilai A, B, C-nya ya. Nah, jadi kita tebak A, B, C-nya. Tapi pastikan pilihan A, B, C kita tuh memenuhi untuk setiap X ya. Jadi memenuhi untuk setiap X dari 0 sampai 1, ketidaksamaannya harus otomatis terpenuhi. Nah, ada 3 pilihan natural ya yang alami itu untuk dipilih. Yang pertama itu A-nya 0, B0, C1, terus A0, B1, C0 ya, terus A1, B0, C0. Nah, kalau kita pakai tebakan di ABC-nya, kita perlu cek ya, memang misalnya nih, saat A-nya 0, B0, C1, benar nggak ya pertidaksamaan ini udah terpenuhi untuk setiap eh, X di 0 dan 1, di antara 0 dan 1. Karena memang kan ABC-nya harus memenuhi itu, ya kan? Nah, kita ceklah kalau A 0 B 0, ya tentu X kuadrat BX kuadrat yang hilang ya. X kuadrat dan BX-nya hilang. Jadi ini sebenarnya mutlak C. Ekspresi mutlak AX kuadrat tambah BX tambah C ini akan sama dengan mutlak C. Dan mutlak C itu kan 1, ya kan? Karena C-nya 1. Jadi benar bahwa ketidaksamaannya terpenuhi ya, karena ini sama dengan bahkan ya. Jadi benar untuk setiap X dari 0 sampai 1 ini terpenuhi. Nah, jadi ABC udah kita pilih nih, ya kan? Jadi secara pertidaksamaan terpenuhi. Nah, kita lihat nilai 23A tambah 22B tambah 21C untuk pilihan ini itu adalah 21 ya, karena AB-nya 0 ya. Oke, sejauh ini kita udah mulai bisa mendapat perkiraannya nilai-nilai apa?
nilai maksimumnya si 23A tambah 22B tambah 21C, yaitu 21. Pertanyaannya, bisa nggak kita buat nilai ini lebih besar dari 21 ya, selama masih memenuhi pertidaksamaan yang ada di soal. Ya. Bisa nggak lebih besar dari 21? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Ya, tapi seenggaknya kita udah dapat nilai tebakannya ya. Sekitar ini mungkin bisa kita perbesar ya, 2 kali lipat atau mungkin 100 kali lipat, kita nggak tahu. Tapi kita coba-coba nilai yang lain. Kita masih ada tebakan lain. Kita lanjutkan. Jadi ini tebakan pertama ya, A0, B0, C1 itu 21. Nah, kita coba tebakan berikutnya yaitu A0, B1, C0. Nah, bentuk mutlak AX kuadrat tambah BX tambah C ini akan jadi mutlak X dong, ya kan? C-nya 0, A-nya 0, kan? B-nya 1, jadi mutlak X. Nah, karena X-nya di antara 0 dan 1, mutlak X juga pasti akan kurang dari sama dengan X. Kurang dari sama dengan 1. Ya, jadi pertidaksamaan juga terpenuhi. Dan nilai 23A tambah 22B tambah 21C untuk pilihan ABC ini, itu adalah 22. Ternyata bisa lebih besar. Ya, jadi kita masih dalam tahap eksperimen di sini, kita coba-coba nilai ABC-nya. Ada yang lebih besar ternyata. Pertanyaannya berarti sekarang apa? Bisa nggak lebih besar dari 22? Ya, itu kita akan coba di slide berikutnya. Ya, ada tebakan ketiga ya, ABC ya. Kalau A-nya 1, B0, C0 ya. Nah, pada pengaturan A1, B0, C1 ini, AX kuadrat tambah BX tambah C, B dan C-nya kan 0. Ya, jadi mutlak 1 kali X kuadrat. Nah, itu akan sama dengan mutlak X dikuadratkan. Nah, karena X-nya sendiri di antara 0 dan 1, pasti nilainya juga kurang dari sama 1. Selain itu, 23A tambah 22B tambah 21C, ternyata nilainya adalah 23. Lebih baik lagi. Ya. Jadi, ternyata nilai ini, 23A tambah 22B, 21C, itu bisa mencapai 23 ya, bisa mencapai 23. Apakah 23 paling besar? Kita belum tahu ya. Bisa aja nanti ada orang lain yang bisa nemuin, oke, ternyata bisa dibikin 25 atau mungkin bisa dibikin 50. Kita belum tahu ya. Yang sejauh ini kita bisa demonstrasikan adalah oke, nilai maksimum kita ya itu nggak mungkin kurang dari 23 karena saya bisa bikin 23 nilainya ya. Nah, dari 3 pilihan ABC kita tadi ya, kita tahu nilai maksimum 23A tambah 22B tambah 21C itu setidaknya adalah 23 ya. Karena 23 itu bisa dicapai. Ya, 23 bisa tercapai dengan A1 0, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang hati-hati, itu mungkin akan tergoda untuk jawab langsung 23 ya. Namun kalau seandainya teman-teman masih ragu gitu ya, masa soalnya bisa dengan tebak-tebak seperti ini, feeling teman-teman itu benar ya, perasaan teman-teman itu benar ya, karena ternyata kita bisa membuat ABC yang lebih besar. Bagaimana caranya? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, kita belum memanfaatkan informasi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 1, mutlaknya kurang dari sama 1 untuk setiap 0 kurang dari sama X kurang dari sama 1 secara menyeluruh ya. Kita coba kumpulkan informasi lain ya. Jadi kita akan coba lebih eksploitasi sifat pertidaksamaan ini. Pertama, kita misalkan nih, kita lihat dia sebagai fungsi ya. Ini kan sebenarnya fungsi kuadrat ya, AX kuadrat tambah BX tambah C, tapi dimutlakin ya. Nah, itu grafiknya tuh sebenarnya mirip dengan fungsi kuadrat ya. Hanya saja ya dia bagian negatifnya itu dicerminkan ya. Misalnya grafik fungsi kuadrat itu kan bisanya bentuknya misalnya seperti ini ya. Nah, ini grafik bentuk kuadrat ya. Grafik fungsi kuadrat biasanya seperti ini. Nah, kalau dimutlakin, itu kan sebenarnya yang terjadi ya, itu adalah negatifnya ini. Ini kan nilai-nilai F yang negatif ini, karena di bawah sumbu X, itu dicerminkan terhadap sumbu X ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi grafiknya itu jadinya, grafik dari fx itu yang bisa terjadi itu adalah seperti ini ya. Jadi nilainya dijamin berada di atas sumbu X semua karena dimutlakin. Tapi bentuknya masih kuadrat, hanya saja yang bagian negatifnya dicerminkan ke sumbu X ya. Nah, jadi itu fx ya bentuknya kurang lebih. Bisa juga dia terbuka ke bawah, tapi nanti yang negatif juga dicerminkan. Nah, kalau seandainya X-nya kita perhatikan ya, diambil pada interval X0 dan suatu interval X0 dan X1. Jadi misalnya kita potong nih ya di X0. Misalnya di titik 1x0 di sini. Terus di sini mungkin x1 ya. Nah,
Nilai maksimum f itu adalah ya di interval ini untuk x dari x0 sampai x1. Nilai maksimum itu kan nilai kita lihat grafik fungsinya yang paling tinggi y-nya ya, yang paling tinggi grafiknya. Jadi kalau di sini tuh kandidatnya itu bisa terjadi di titik paling kirinya ya. Bisa terjadi di titik paling kiri seperti ini. Ya, bisa di sini. Bisa di atau di x0 ya, x sama dengan x0. Bisa juga di titik paling kanan ya, atau di titik pokoknya di kedua titik ujung ya. Atau bisa juga di sumbu simetris ya, sumbu simetris dari persamaan kita itu nggak berubah ya. Jadi sumbu simetris persamaan kuadratnya secara fungsi kuadrat ya. Dia itu bisa terjadi di sini maksimumnya ya, seperti yang kita lihat di gambar. Itu ilustrasi ya. Jadi kenapa kita bahas ini? Karena kita kan pengen menjamin ini untuk setiap x. Jadi kita cukup fokus pada nilai xx di tepi-tepinya ya, dan juga mungkin di tengah-tengah ya, di sumbu simetrisnya. Nah, jadi kalau saya sederhanakan ya, nilai maksimum fx untuk x pada rentang 01 ya, interval 01 kita ini, itu bisa terjadi ya, meskipun nggak terjadi di 3 titik ini, tapi bisanya tuh terjadi di x sama dengan 0, atau di x sama dengan 1, atau di x sama dengan min b per 2a ya, di sumbu simetris. Kalau seandainya min b per 2a-nya di 0 dan 1 ya, sebenarnya nih min b per 2a-nya nggak harus setengah ya, belum tentu di setengah, tapi pokoknya untuk ABC yang dipilih nanti x sama dengan min b per 2a dia simetris. Tapi nanti kita pilih ini di tengah ya, ada alasannya. Nanti kita lihat selanjutnya. Yang pasti nilai maksimumnya itu hanya bisa terjadi di 0, 1 atau sumbu simetris ya. Nilai maksimum dari fx di interval 0, 1 ini ya. Oke, karena fx ini maksimum di 3 titik ini ya. Kalau udah terjamin di 3 titik ini dia kurang dari 1, di titik lain dari 0 sampai 1 itu pasti kurang dari 1 juga. Karena maksimumnya memang bisanya terjadi di 3 titik ini ya. Jadi kita bisa mengharapkan ya f0-nya kurang dari 1, f1 kurang dari 1, dan f min b per 2a itu kurang dari 1 ya. Nah, pada kasus ekstrim ya, kita mungkin kita bisa mengharapkan ya, kalau ini pengen maksimum, kita juga pengen mengharapkan ABC yang diberikan itu juga secara ekstrim memenuhi kesamaan dari pertidaksamaan ini ya. Jadi kita coba atur mutlak C sama dengan 1 ya. Terus mutlak A tambah B tambah C itu sama dengan 1 ya. Ini karena F0 itu kan C ya, mutlak C ya. Kita ambil aja mutlak C-nya 1. Terus F1 itu mutlak A tambah B tambah C itu juga kita bikin sama dengan 1. Nah, untuk pertidaksamaan ketiga, itu kalau kita masukkan min B per 2 itu ribet ya. Tapi perhatikan bahwa kalau kita atur supaya dia sama dengan 1 di 0 dan di F0 dan di F1 ya, itu berarti kan F0 dan F1 nilai sama ya. Tapi kalau fungsi kuadrat ya, kalau nilai F-nya itu sama ya, di 2 titik, misalnya di A, terus di B gitu ya, sumbu simetrisnya itu pasti titik tengah dari keduanya ya. Titik tengah dari 0 dan 1 itu nanti adalah setengah ya. Adalah setengah ya. Nah, jadi kita juga bisa mengharapkan ya, kalau memang F0-1 kita paksa F0-1 kita paksa F-1, kita juga bisa mengharapkan F setengahnya itu juga 1 ya. Nah, F setengah tadi adalah A per 4 tambah B per 2 tambah C dimutlakin sama dengan 1 ya. Jadi kita dapat 3 persamaan ini yang mengandung mutlak. Nah, ada banyak solusinya ya, termasuk diantaranya A0, B0, C1 ya. Tapi kita coba lihat variasi lain ya. Kita ambil mungkin di bagian persamaan ketiganya itu kita ambil nilai di dalam mutlaknya itu sama dengan min 1 justru ya. Nah, ternyata ini masih punya solusi ya. Kita bisa cek kalau A-nya 8, B-nya min 8, C-nya 1 ya. Ini teman-teman bisa cari ABC-nya pakai proses eliminasi ya. C-nya kan 1 nih, berarti A tambah B-nya 0, terus A per 4 tambah B per 2-nya min 2 ya. Nah, itu teman-teman cek nih, ya kan. A tambah B tambah C itu 8 min 8 tambah 1 ya, 1.
Terus A per 4 itu jadi 2, B per 4 itu jadi B per 2 itu jadi min 4 ya. Jadi min 2 totalnya, tambahin 1 jadi min 1 ya. Jadi ada solusi lain yaitu A-nya 8, B-nya min 8, C-nya 1. Nah, mungkin teman-teman bertanya, emangnya kalau A8, B-nya min 8, C-nya 1 pertidaksamaan ini terpenuhi? Kita cek ya. Apakah benar ya mutlak dari 8x kuadrat min 8 tambah x tambah 1 mutlaknya kurang dari sama 1 untuk setiap x-nya di antara 0 dan 1. Pertama, kita lihat 8x kuadrat min 8x tambah 1 itu kan nilainya bisa difaktorkan nih, yang 8x kuadrat min 8x-nya. Itu sama dengan 8x kali x min 1 ditambahin 1. Ya. Nah, teman-teman bisa cek nih. X kali x min 1 ya, untuk x-nya di antara 0 dan 1 ya, pakai garis bilangan tuh biasanya bisa ya. Untuk 0 dan 1. Itu tanda x kali x min 1 di sini tuh negatif ya. Jadi kita dapatkan bahwa 8x x min 1 itu kurang dari sama 0. Tambahin 1, maka kita tahu 8x kuadrat min 8x tambah 1 pasti kurang dari sama dengan 1 ya, untuk setiap x di antara 0 dan 1. Lalu 8x kuadrat min 8x tambah 1 itu bisa juga dipecah jadi 2 kali 4x kuadrat min 4x tambah 1 ya, tapi di sini ada 2 di sini kan, jadi kita kurangin 1, min 1 ya. Nah, ini 4x kuadrat min 4x tambah 1 tuh bisa difaktorkan ya, jadi sama dengan 2 kali 2x min 1 kuadrat ya. Ini kalau dikuadratin tuh 4x kuadrat min 4x tambah 1 ya. Kurangin 1 ya. Nah, ini kan kuadrat ya. Kuadrat itu kan pasti non negatif ya. Jadi kita tahu ya, nilai dari 8x kuadrat min 8x tambah 1 itu pasti besar sama dengan min 1. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa nilai 23A tambah 22B tambah 21C untuk A-nya 8, B-nya min 8, dan C sama 1? Kita lihat hitung aja ya. 23 kali 8 tambah 22 min 8. Biar nggak dikalikan 8, ini 8-nya keluarin ya. Jadi 23 min 2. Min 22 ya. Jadinya 1 kali 8, 8. Tambah 21, 29. Wah, ternyata ya kita bisa bikin 23A tambah 22B tambah 21C itu mencapai nilai 29. Ya. Ini akan sulit ditebak kalau teman-teman tidak menggunakan sifat AX kuadrat tambah BX tambah C-nya secara maksimal ya. Jadi lagi pula kebetulan A8, B-8, dan C1 tuh juga memenuhi pertidaksamaan ya kan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bisa nggak kita buktikan 23A tambah 22B tambah 21C kurang dari sama dengan 29. Dan kita mau buktikan itu sekarang. Oke, sekarang saya mau jelasin nih kenapa nilai ini 23A tambah 22B tambah 21C pasti tidak bisa lebih dari 29. Nah, caranya cukup menarik ya. Jadi, kan ini kita tahu AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari sama 1 ya, untuk setiap X dari 0 sampai 1. Nah, karena berlaku untuk setiap X dari 0 sampai 1, ya, secara khusus kita pakai 3 titik kita tadi ya. Jadi, secara khusus juga berlaku di X sama dengan 0, X setengah, dan X1 ya. Jadi, pas X0, itu kita dapat mutlak C-nya kurang dari sama 1 ya. Kita masukin aja X0 ke dalamnya. Lalu untuk X sama dengan 1, itu kita dapatkan mutlak A tambah B tambah C kurang dari sama dengan 1. Ya. Dan untuk setengah, kita dapatkan mutlak A per 4 tambah B per 2 tambah C, mutlaknya kurang dari sama dengan 1. Nah, dari 3 pertidaksamaan ini, kita mau simpulkan yang tanda pink ini, yang diwarnai pink ini. Ya. Yaitu 23A tambah 22B tambah 21C kurang dari sama dengan 29. Oke, nah ketiga pertidaksamaan tadi saya pecah bentuk mutlaknya. Jadi saya tuliskan C-nya itu di antara min 1 dan 1. A tambah B tambah C juga di antara min 1 dan 1. Terus A per 4 tambah B per 2 tambah C itu juga di antara min 1 dan 1. Sekarang, 23A tambah 22B tambah 21C. Ini saya secara coba-coba ya, saya pecah dia ya. Jadi di sini saya pecah supaya nanti muncul bentuk ini, bentuk yang paling aneh ini ya. Kalau dikalikan 4 kan A tambah 2B tambah 4C. Jadi saya pisahkan dia ya. A tambah 2B tambah 4C ya. Si ini ya, itu nanti supaya nanti hasilnya 23A tambah 22B tambah 21C, yang dia harus dikurangkan dari 24A tambah 24B tambah 25C.
ya. Ini juga udah bagus ya, karena hampir semuanya 24 kecuali si 25. Nanti kita bisa pakai yang ini ya. Nah, si A tambah 24, 2B tambah 4C, ya. Ini tuh kan bisa dikeluarin 4-nya, ya. Jadi minus 4 A per 4 tambah B per 2 tambah C. Ya. Nah, kita tahu ya, A per 4 B per 2 tambah C itu besar sama dengan min 1. Ya. Itu besar dari sama dengan min 1. Nah, teman-teman bayangkan kalau dikurangkan 4, terus nilai si ini, senegatif-negatifnya itu adalah min 1. Nggak bisa dia min 2. Ya. Berarti, kalaupun kita mau bikin ini sebesar mungkin, ya, ekspresinya sebesar mungkin, ya paling mentok ini kita kalikan min 1. Ya kan? Kalau dikalikan min 2 nggak boleh. Ya kan? Kalikan min setengah nggak boleh. Jadi kalau kita mau bikin dia negatif ini malah jadi kontribusi positif, ya, kita justru kalikan dia dengan min 1. Jadi, kita tahu nilai 23A tambah 22B tambah 21C ini nggak mungkin lebih besar dari ini, ya, 24A tambah 24B tambah 25C tambah 4, ya. Ini nggak mengagetkan ya, karena saat tadi kita pilih A-nya 8, B-nya min 8 dan C-nya 1, ini tuh nilainya min 1 ya. Jadi sebenarnya pas kita set A min 8, A-nya 8, B-nya min 8, C-nya 1, ini tuh masih terpenuhi, bahkan sama dengan ya. Ini dipaksa dia sebesar-besarnya, itu min plus 4 jadinya ya. Oke, barusan kita jelaskan kenapa 23A tambah 22B tambah 21C itu kurang dari sama dengan 24A tambah 24B tambah 25C tambah 4. Ya. Nah, sekarang sih saya bisa buktikan nih. Saya bisa pecah 24-nya keluar. Ya, jadi 24 kali A tambah B tambah C. Tambahin C, ya, karena 25 ini C-nya, ya. Tambah 4, ya. Nah, A tambah B tambah C itu kan kurang dari sama 1. Nah, kita pakai yang sebelah kanannya. Ya, kita tahu secara khusus C-nya kurang dari sama 1 dan A tambah B tambah C-nya kurang dari sama 1. Jadi, kita bisa tahu ini kurang dari sama dengan 24 kali 1. A tambah B tambah C nggak bisa lebih besar dari 1. C-nya juga nggak bisa lebih besar dari 1. Ya, jadi, ternyata kita barusan nunjukin bahwa 23A tambah 22B tambah 21C tidak bisa lebih besar dari 29. Jadi, nilai 29 memang yang terbesar yang mungkin dicapai oleh si 23A tambah 22B tambah 21C. Oke, penjelasannya cukup panjang ya, karena saya memberikan argumennya secara lengkap ya. Tapi soal ini kalau teman-teman punya intuisi ya, teman-teman akan langsung coba pertidaksamaannya diambil di X sama dengan 0, X sama dengan setengah, X sama dengan 1. Nanti langsung dapat jawabannya itu ya. 29 bisa dapat dengan tebak-tebak. Tapi ini adalah saya berikan argumen yang penuhnya ya, teman-teman. Kalau bingung mungkin bisa screenshot bagian ini ya, ini solusi lengkapnya ya, saya sajikan dalam satu halaman, satu slide. Nah, biasanya soal tentang nilai maksimum itu memang agak panjang penjelasannya karena kita perlu buktikan dua hal ya. Pertama, buktikan nilai ekspresi tersebut memang harus kurang dari sama dengan nilai maksimum yang kita klaim, dalam hal ini 29. Yang kedua, kita harus jelaskan kenapa memang nilai tersebut tercapai ya. 29 itu memang mungkin bisa tercapai. Karena bisa aja orang di sini buktikan kurang dari 900. Ya, kurang dari 900 benar gitu ya, tapi 100 itu nggak tercapai ya. Jadi masih harus dijelaskan kenapa 29 ini memang bisa dicapai untuk suatu ABC yang memenuhi pertidaksamaan pada soal. Oke, di video ini saya baru bahas satu varian dari soal di lombanya ya, yaitu saat ininya 23A tambah 22B tambah 21C. Tapi cara yang sama juga bisa teman-teman gunakan ya, jawabannya nggak jauh beda ya. Ini teman-teman bisa coba latihan mungkin buat yang penasaran, bisa nggak menerapkan ulang apa yang baru saya jelaskan untuk mencari maksimum dari 22A tambah 21B tambah 20C. Kalau sudah dapat, coba tulis jawabannya di komen di bawah.